يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السن والدرج. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu, Masya Allah, terima kasih. Siapa nih? Dian. Waduh, hadir pagi. Salam sehat guru. Masya Allah Sultan. Waalaikumsalam Ahmad Sunandar. Masya Allah Ananda. Sehat-sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Sunandar, makasih. Waalaikumsalam hamba Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Sunandar, Masya Allah, makasihlah giftnya. Terima kasih hadiahnya. Amin. Khair. Keng Selatan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena kita bola Keng Timur pulang. Terima kasih Keng Selatan. Terima kasih. Salam dari Banjarmasin, marketing My Republic Kalsil. Masya Allah, marketing, Masya Allah. Kalau nak membagikan ya, apa itu? Istanbul berganti Sultan Guru. Iya kah, Masya Allah. Enggak. Pah, kayak apa itu berganti-ganti Sultan nenek. Rahman Syah, terima kasih Rahman Syah telah hadir. Lojanan, waduh, Lojanan apa ini? Lojanan kuker, ini Lojanan kuker. Kayak apa kabar guru, bagus saja kayak ini Pang Sudana. Mudahan sehat aja. Gudang Luka, oh Acil Ijum, Masya Allah. Kapan Acil Ijum mau undang ulun nah? Ka Luka pulang. Acil Ijum. Siapakan Luka lawan Tempirai, kita berhandar ke sana bila musim kering. Salah, terima kasih Rafi Aslam. Amin, Keng Selatan. Gudang Luka, Masya Allah. Kampungnya Haji Amor, Haji Ahur. Gudang Luka ulun kira orang tukang Gudang Luka ngaran kampung antik juga lah. Hanya gudang duit kita. Apa kabar? Waalaikumsalam anak kampung, Masya Allah. Baik, waalaikumsalam anak kampung, baik Jabar. Wah, Ketua Bungol se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak minta redangge sama-sama. Rani Nur, dia Rani Nur. Lain Rari Ror tuh Madura lah, orang Rari Ror tuh Madura lah. Kalau Rari Ror Madura. Waalaikumsalam Surya Ananda, terima kasih Ananda. Waalaikumsalam. Surya, Masya Allah. Musim buah apa di Lamandau guru? Nang kada berputusan ini di Lamandau ini buah sawit. Danau Panggang hadir, Masya Allah. Mulai musim langsat sudah. Badahano ada langsat. Hal-hal sehari dua datang langsat, berarti sudah mulai langsat punti. Masya Allah, tabarakallah. Ulun hadir juga gerebah jelis. Olahraga belangsing saka. Jelisah.
Acil isah amun kada disirakan acil isahne anyar masuk ke rum ulun. Kayak itu pang acil isahne sudah. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Pandangnya inya guru mun di situ sawit. Iya. Padang sawit ada ulun. Waalaikumsalam Ipri Prok Cahu. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Yang belum follow silahkan follow. Assalamualaikum pagi daripada Gawi Pinang Malaysia kulaan daripada Jawi Pinang yalah apa itu Jaikom. Terima kasih yang memberi gift. Thank you. Masya Allah, terima. Satu mat aja guru ya impian tuh kayak itu terus Terima kasih Pri. Hadir juga siapa nih hadir juga nih. Minta berkah pian aja. Nah, masalah. Osirman. Hendak makan-makan lawan kekawanan. Bila hendak makan-makan bapadah dengan ulun. Bila udah tamu kada hendak membuai makanan itu pang pian cilai. Hingga kena ulun mengirimi pian guru wadai. Nah, dari bulan puasa hendak puasa pulang. Kada sampai-sampai aja cilisah nih mengirimi ulun wadai. Pinang Malaysia, Masya Allah. Dari Pinang Malaysia. Sihat inggih. Kemana lagi ulun harus mencari guru mentalkinkan ulun guru. Berdoa aja dulu. Mudahan nanti dapat inggih guru yang mentalkinkan. Inggih. Nggih, kada usah dulu kita itu belajar dulu berwiritan, belajar dulu kita itu istiqamah dalam wiritan. Nanti tetamu aja orang mentalkinkan tuh. Insyaallah lah. Nggih, jangan kita ini bernafsu benar, jangan juga tapi berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudahan kita ketemu guru murabi mursyid yang bisa mentalkin kita, yang bisa membimbing kita nanti. Ya, kalau murabi mursyid itu pasti membimbing lah. Bukan berarti kada bisa. Tunggu ulun Kalamandau ya setahun dah menunggu pian Kalamandau ini. Al Kausar, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Hardin Nur, Masya Allah, terima kasih hadir. Waalaikumsalam Muhibbin, alhamdulillah Brother Red Hat, Masya Allah, terima kasih. Nah ini ya kisi-kisinya dulu Habib lah. Makan guru, nggih Masya Allah, hamba Allah Ta'ala terima kasih. Mara, Masya Allah. Marah. Waalaikumsalam MTTSR. Apa itu kepanjangannya panjangnya? Iya, assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad Kabil tuh, Masya Allah, Raja Wali. Jangan kaya itu panggul. Ada tahu pokoknya. Ya, assalamualaikum. Aku tukang kredit. HP habis itu dijual lagi. Kapali sama aku lagi bolehkah? Eka pembeli kalalah pian mengkreditkan HP imbah to dijual lagi kepada pian. Kayak itu kah? Maksudnya kayak apa to? Tukang kredit HP sehabis itu dijual lagi kembali kalalah sama aku lagi bolehlah asal hutangnya lunas saja sudah. Ini pian dijualnya kalau ada pian kada apa-apa. Mun kan hutangnya sudah dibayar. Pian mengkreditakan misalnya kepada si A dengan akad tadi sudah. Setelah lunas hutangnya, pian dijual lagi kalau ada pian. Nah, itu kada apa-apa. Atau dia itu mengkredit HP, habis itu inya kada lunas, lagi lah kada lunas. Tetapi sudah diakatakan tadi kreditnya, lalu inya jual dengan pian. Nah setelah inya jual, inya pian bayari, habis inya pian bayari, dibayarkannya pulang wadah pian. Nah gak ada apa-apa tuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum bungkarakan guru 7 titian Siratul Mustaqim kadeda ulun 1 aja titian tuh. Terlalu banyak sebuting proyek itu 6 bulan belum tentu habis. Jadi kada terlalu banyak bagi si titian lapah uyuh. Ini Siratul Mustaqim itu 1 aja yang lulus. Yang 1 ikuti Nabi sudah. Ada terlalu banyak kita membongkar 7 titian. Seperti ini maksud ulun tuh bila. Kita kalau belajar ma'rifat tuh jangan terlalu banyak
terlalu banyak kisah. Ulun sudah menjalani sudah. Terlalu banyak kina melalui tingkat 7 kematian, tingkat 7 titian, menghilangkan ini, menghilangkan itu. Sedangkan kita musahadah itu jelas. Musahadah itu aja ulun membangkasnya. Orang misalnya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat jarang. Tauhidul asma. Kalau ulun satu aja wahdatus suhud sudah. Karena wahdatus suhud itu sama seberataan. Jadi kada perlu kita banyak, biasanya 7 titian, 100, satu aja titiannya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sebuting aja apa banyak-banyak kita. Report kita mengatakannya. Sama orang mengatakan alam adisam, alam arwah, alam loh mahfud. Kita itu kada tetamu seberataan itu. Kada bisa kita maksudnya tahu di mana pian memusahadakan di alam roh. Di mana pian? Itu maksud ulun itu. Kalau kita belajar ma'rifat ini, jangan terlalu banyak kekambangannya. Itu pian berarti terpaku dengan bacaan masih. Kada bujur-bujur musahadah nang sebuting aja. Ilati intinya orang itu lang belajar afal, belajar sifat, belajar asma, belajar zat. Kembalinya ke mana? Satu aja, kepada zat aja. Karena asma sifat zat asma sifat afal itu andakannya di zat seberataan. Jadi pian ulun menyarankan panglamunnya pian hendak belajar ngalih puluhan tahun membaca itu aja kada bisa pian. Makanya belajar ilmu hakikat ini pian kalau ada yang ringkas saja. Nanti ulun kada paham guru Paham itu nanti setelah kita diberikan Allah Ta'ala futuhat, baru kita akan paham. Inggih akan paham. Ulun aja bang menyarankan. Tapi kalau pian belajar kada apa-apa, hendak belajar nang masalah rakam diri kah? Karena ulun belajar juga bahari itu. Belajar rakam diri, rakam Fatihah, rakam Qul Huwallahu Ahad, rakam Allah, rakam Muhammad, rakam Ahmad. Belajar seberataan. Belajar kita memang. Tapi intinya apa? Kembali kepada zat saja seberataan itu. Jadi kada terlalu banyak pian memahami macam-macam lah. Tubilah. Kina pian pusing. Kayak orang memadahkan mim, ha, mim, dal di tubuh kita. Alif, lam awal, lam akhir, Allah tulisannya. Yaitu di diri kita. Nah mana sebenarnya yang kita lihati itu? Bila pian terpandang kepala pian mim. Berarti mim aja kah kepala itu? Kadakah itu maksudnya? Maksudnya batang tubuh kita ini Muhammad. Batang tubuh kita ni rahasianya Ahmad. Batang tubuh kita ni rahasianya adalah sirrullah, rahasia daripada Allah Ta'ala. Kada usah mengingatkan mim ha mim dal, alif ha mim dalnya kada usah. Nah ini belajar aku adalah Muhammad tanpa mim. Ahmad maksudnya. Yaitu maksudnya dipanakan Muhammad ini kepada Ahmad. Muhammad ini siapa sebenarnya? Yaitu Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammad. Panakan pada Ahmad. Siapa itu Ahmad? Yaitu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa rahasianya? Nah adalah Ahmad bila mim juga, yaitu Ahad. Itu sama aja sebenarnya. Yang itu kata-kata supaya kita tuh kembali kepada asalnya. Nah baru kita cara memesrakannya supaya kita tahu siapa sebenarnya Ahad itu sebenarnya. Nah dari memanakan kenyataan Nur Muhammad kepada Nur Muhammad itulah yang kenal dengan yang Ahad tadi itu. Jadi kalau orang mestinya martabat 7 aja. Memanakan martabat 7. Martabat uluhiyahnya kada usah diingatkan. Yang kita ingatkan adalah kenyataan daripada martabat uluhiyah itu ada martabat ubudiyah namanya. Itu. Jadi kalau orang belajar martabat 7 ahadiyah, wahdiyah. Itu wahdiyah itulah namanya itu alam arwah, alam adasam. Terus seperti itu. Itu kada perlu kita mengingatkan. Itu dua aja diingatkan. Sifat kehambaan dan sifat ketuhanan. Sifat dihamba itu coba diam dulu. Sifat kehambaan itu kenyataan daripada sifat ahdiyah, wahdiyah tadi itu. Seperti itu aja, kembalikan ke asalnya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak rekam. Maksud ulun bang. Tapi kalau kita belajar rekam kada apa-apa. Anjir kapuas. Ringkas saja kita belajar ini. Kita meringkas tuh tapi kita belajar dengan guru apa namanya? Guru yang paham. Nah, ulun madahkanlah. Nah, cukup diketahui mun dihafal panas mesin. Kita itu tapi kada ulun kada menyalahkan belajar. Kenapa? Karena ulun dulu belajar. Jadi ulun kada memadahkan ini salah kadalah. Belajar japian. Apa yang dinamakan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Rahasia daripada diri kita.
Ini kenyataan kita nih, nah kenyataan Nur Muhammad, kenyataan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada sifat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong apa itu? Acil iseh. Guru 4 menyimak, guru lah inggih sama-sama. Ulun ge menyimak juga. Surya terima kasih. Surya. Liung-liung dah. Bang Fadli, terima kasih Abang Fadli. Acil Isah. Naik ke Acil Isah. Acil Isah naik abutang. Imong kada mengirimi ulun wadai kada ulun negakan. Surya makasih Surya, Masya Allah. Enggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raudhah. Waalaikumsalam. Napalah pertanyaan yang taliung bepada pian lah. Ulun nang kada terjawab tadi lah. Oh, ulun ke Banjar kena bulan 12. GB bulan 12 insyaallah. Guru minta berdapat pian apa tak? Sabar aja kena wayah hanya ulun ke Lamandau bah. Merabut jemaah ulun paling pian ini anak Lamandau. Kawat dapat pian anak hawal abah guru. Inge insyaallah kena di Banjar insyaallah. Nggih. Kita memandang sesuatu antara af'al Allah Ta'ala dengan Nur Muhammad, yang mana yang dipilih? Pian itu yang nyamannya di mana dulu? Makanya kita tuh belajar dulu. Pian hendak di jalur tauhid kah, hendak di jalur Nur Muhammad kah? Amnekanlah. Karena itulah kita tuh belajar. Malihati guru mursid, apa yang dipandir, apa yang dilihatnya itu hidup, dan itu adalah jadi kalau pian mana aja yang nyamannya jangan mandang Nur Muhammad ya atau apalah Ta'ala. Kalau orang itu musahadahnya di Nur Muhammad, nanti tenggelamnya juga di apal dan sifat Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan ulun pian yang bisa di mana? Yang bisanya pian deh nah. Musahadahnya di mana? Kalau pian baisi guru murabi mursid, pian kada perlu memilih karena guru kita lah yang memilihkan. Seperti itu. Bukan kita yang memilih lah. Kalau kita punya murabi mursid itu guru kita yang memilihkan. Guru kita yang menentukan musahadahnya itu. Karena guru kita yang namanya murabi mursid itu sudah tahu. Sama dengan wiritan. Wiritan kita itu banyak dan tidak banyaknya biasanya murabi mursid tahu dah. Orang ini sukanya berwiritan maka dikasihnya wiritan. Ada orang ini sukanya misalnya berjalan dikasihnya wiritan yang seperti berjalan. Seperti itu. Atau jaraknya musahadah saja diberikannya. Jadi tergantung daripada guru kita. Kalau kita kada punya guru yang mana? Pian nyaman musahadahnya di tauhid ya di tauhid. Kalau musahadahnya di Nur Muhammad ya di Nur Muhammad. Perbanyak baca salawat. Sudah. Amun malihati guru mursid apa yang dipandir, apa yang dilihatnya itu hidup dan itu adalah aku juga. Masya Allah. Enggih. Pas saja kah guru? Insya Allah sayang Maaf ini bukan berdebat kebenaran tapi ini sebenar-benarnya. Nani masalah. Assalamualaikum nyimak guru inggih umpat mendengarkan mudah. Amin ya rabbal alamin jawabannya. Ulun narima Agus dulu, Habib dulu nah. Asin lidah, masya Allah dang sanak ulun. Waalaikumsalam guru. Assalamualaikum. Salam. Apa tadi? Nya di dalam kalimat Quran tuh kan ada kalimat lah, ada dalam innallaha wa malaikatahu kan ada solunya pertama tuh. Solo awalnya ada kan dan ada yang namanya solo akhirnya ada kan ya ayyuhalladzina kan ada solo yang terakhirnya. Itu nang kayak apa guru menurut daripada pandangan keilmuan pian nih, nang pian anu paham. Apa ya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya. Itu kan ada pembagiannya. Allah Ta'ala itu bersalawat berarti rahmat bagi Allah Ta'ala yalah. Kalau malaikat bersalawat kepada manusia, kepada makhluk selain daripada malaikat berarti memintakan ampun maknanya. Memintakan ampun maknanya. Nah, kalau kita namanya doa sesama kita.
Nah, tetapi kalau kita kepada Nabi itu sama kita memintakan rahmat kepada Nabi. Apakah kurang Nabi itu rahmat? Tidak. Karena salawat itu akan kembali kepada kita juga. Karena asal kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Makanya orang yang bersalawat kepada Nabi itu sebenarnya karena kita ini jadi Habib Ali wa minhu tafarra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Kita ini daripada makhluk yang dahulu, makhluk yang akan datang itu semuanya daripada Nur Muhammad tadi itu. Jadi orang itu seandainya orang itulah bersalawat kada mengerti akan Nur Muhammad tadi itu. Lalu dia bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah. Benar aja juga. Karena Muhammad bin Abdullah itu adalah Jar Habib Ali huwa nur al-maudha fi haji surah. Itulah nur yang sebenarnya yang kusempurnakan, kunyatakan berbentuk yaitu seperti manusia. Bahasanya itu basaran lakal basar yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetap kembali kepadanya. Kenapa? Karena hakikat daripada kita pun artinya nur Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun orang awam bersalawat, dia itu kadang mengerti masalahnya bersalawat kepada hakikat daripada Nabi Muhammad itu. Kadang apa? Tetap namanya kembalinya kepada hakikatnya itu juga kembalinya. Dan kembali kepada inya juga karena inya juga pancaran daripada itu nur tadi sebenarnya. Yang kedua orang bersalawat itu memang benar-benar dia bersalawat tenggelam di dalam hakikat Nur Muhammad itu. Karena di waktu dia bersalawat dia menghakikatkan dirinya, menyatakan dirinya zahir dan batin adalah Nur Muhammad. Sekalipun tidak diucapkannya ketika dia memusrakan yang seperti itu sudah hukumnya dia bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena apa? Karena dia itu batang tubuhnya yang dimasrakkannya dengan Nur Muhammad tadi, yang dinyatakan Nur Muhammad tadi itu sudah terhubung dengan hakikat Nur Muhammad tadi itu. Itulah jar Habib Ali tadi itu, salata yatasilu bihar ruhul musalli alaihi. Bagaimana salawat itu bisa terhubung terhadap orang roh daripada atau hakikat daripada Nur Muhammad itu sendiri. Karena ini memang tenggelam di dalam hakikat Nur Muhammad itu sendiri. Jadi dia kada berputusan salawatnya. Bila dia berkijip mata, bergerak, berdiam, melihat, mendengar. Semua batang tubuhnya itu sudah jadi salawat. Karena apa? Karena dia hakikat daripada dia itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Seperti itu. Jadi tingkatannya walaupun misalnya orang awam, orang ahli hakikat. Sebenarnya sama saja kembalinya kepada dirinya. Cuma bedanya di pandangan tingkatan musahadanya. Nah orang yang musahadahnya memang benar-benar menyaksikan dirinya Nur Muhammad, itu dia asik dia dengan salawatnya. Karena yang bersalawat itu nampak dirinya yang disalawati itu sendiri. Jadi itu aja perbedaannya. Jadi keilmuannya seperti itu secara ilmu syariatnya. Kalau Allah Ta'ala itu bersalawat sebenarnya rahmat yang diturunkan, rahmat yang dinyatakan. Tetapi lihati, Allah memecahkanlah orang yang bersalawat itu dalam tenggelam di dalam Nur Muhammad misalnya. Dia pian mengucapkan sallallahu ala Muhammad ya. Siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Nampak rahmatnya itu ketika yang bersalawat itu nampak pada dirinya maujud. Allah Ta'ala bersalawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Siapa Muhammad sebenarnya itu? Diri kita yang tenggelam di dalam Nur Muhammad itu namanya Muhammad bilanya jahir. Jadi kalau kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, nampaklah rahmatnya dengan kita. Nampak sebijian awak kita. Jadinya nampak sebijian sallallahu ala Muhammad. Kita ini pang nang bernama Muhammad. Seluruh alam ini nang bernama Muhammad karena dia kenyataan daripada Nur Muhammad. Kenyataan daripada Nur Muhammad itu biblaya itu Muhammad ngarannya. Jadi alam ini seberataan namanya Muhammad. Coba pian rasakan ketika pian mengucap sallallahu ala Muhammad itu cuma pian aja berduaan Nur Muhammad dengan yang menyatakan Nur Muhammad itu. Nah menjadikan Nur Muhammad itu. Sampai di sini dulu kupasakanlah. Kini tengah malam kita hanya mengupas nang sampai tenggelam sampai tekuyak begitu. Ulun minta rela minta halal lah atas apa namanya memberikan tausiah kepada ulun. Terima kasih banyak ulun. Ulun yang minta maaf ulun. Assalamualaikum guru, mudah-mudahan pian sehat selalu pun. Kita bukakan tetangisan kita orang. Karena terbuka rahasia jamaah dan amalnya Allah Ta'ala di kalimat sallallahu alaihi Muhammad itu. Memang ada kendala sedikit ulun di dalam mentalaah dalam apa namanya itu mendabit kitab ulun memang tatahan di dalam situ ulun masih apa jurang tuh
Nah, Kada mandapit apa adat tuh badapit. itu rahasia, kada bisa itu. Makanya jalur kalau dibukakan orang tetangisan karena nampak itu kena. Terlalu nampak Inggih. kena kalau gitu. Ada beberapa nukilan ulun, ada beberapa nukilan yang ulun Iya, iya, tambahi iya. di situnya. Inggih, Inggih. inggih kada Makasih apa-apa. guru lah ulun, minta rela ulun lah inggih. Assalamualaikum guru, Sama-sama. sehat terus pian. Inggih. Amin, masya Allah doanya. Hehehe. Aslinya ada dibulikakan menjadi kosong. Itu karena tak akui dan sombong ialah gara. Iya, kalau nya kada ada lagi. Kita itu biar aja dulu di awal itu tuh bilah kita nang merasa musahada, kita nang merasakan. Rahasia apa itu guru? Rahasia itu dibukakan setelah nampak kena jamal dan kamalnya. Orang tuh kalau sudah dibukakan jamal dan kamalnya ketika dia bersalawat itu, Kak, rahasia itu cuma dia yang tahu. Karena rahasia itu adalah di jauh letaknya kena. Disitulah rahasia maksudnya. Karena apabila orang bertanya-tanya misalnya, itu akan keluar rahasianya itu. Lecet dia keluar rahasianya itu. Rahasia itu kadang-kadang dititipkan tapi disembunyikan. Ada orang yang diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada izin untuk menyampaikan, maka dia tetap aja di dalam rahasianya. Di dalam rahasia sampai izin keluar rahasia itu dengan dia. Seperti itu. Jadi ada orang yang diberikan Allah taala futuhat, terbuka pintu ma'rifatnya, dibukakan sir oleh Allah taala untuk dia. Itu beda-beda sir itu antara satu dengan yang lainnya, rahasia itulah. Ada yang dibukakan itu dia tidak bisa membicarakannya, tidak bisa mengutarakannya. Nah, berarti belum sampai dia untuk diberi izin untuk keluar daripada rahasia itu. Dia menikmati aja dulu, menikmati sampai mesra, nanti baru ada hadrah daripada izin. Izin itu ada dua lah untuk menyampaikan itu. Satu dari guru kita, yang kedua bila sudah diizinkan oleh guru itu semuanya terbuka nanti rahasianya. Karena pada hakikatnya guru kita itu adalah, hakikatnya sama. Guru kita itu hakikatnya adalah pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menerima izin daripada guru itu sama dengan menerima izin daripada Rasulullah untuk menyampaikannya. Nah itu baru terbuka biasanya futuhat kita, terbuka maksudnya penjelasan kita itu karena apa? Karena izin daripada guru tadi. Jadi yang utama itu guru dulu. Pian beramaliyah ini, beramaliyah aja dulu, simpani sampai berapa puluh tahun pian beramaliyah sampai ada izin daripada guru. Jadi kalau guru sudah mengizinkan, sudah guru memberi wilayah, apalagi guru sudah memberi wilayah dengan kita. Beri wilayah berarti sudah diizinkan oleh beliau, berarti diberikan wilayah ikamano. Sidin sampaikan aja nang ikam bisa. Nah itu berarti sudah izin tuh seberataan. Pada hakikatnya izin daripada Rasulullah, daripada Hadratullah sebenarnya. Nah itu baru pian terbukaan ilmu pian. Baru terbuka nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, doakan ulun guru lah inggih sama-sama. Inggih. Sampai apabila ujian bermakrifat berakhir sampai kita mati. Iya. Boleh itu bujur tuh inggih. Sampai kemana aja. Cuma pian mengetahui pian itu dalam beramaliyah sampai di makam salik sampai ke makam wasil itu di mana. Nah, Jos, terima kasih, I love you. Tuh. Nah, itu sampai di mana kita itu mengetahui bahwasanya kita wasil itu. Nah, kita itu pertama lah mengetahui kita wasil itu pertama satu daripada murabi mursyid kita. Daripada murabi mursyid kita, daripada beliau menyerahkan semuanya sudah dengan kita. Berarti itu berakhir dengan beliau. Beliau membimbing. Membimbing kita. Bisa disuruh beliau pindah ke tempat lain, ke guru lain bisa. Nah satu lah. Nah kedua apa tadi timbul kan gak ada ingat pulang ulun lah. Yang kedua kita itu mengetahui kita itu sudah wasil. Apabila di dalam hati pian tu kada ada lagi duka cita. Duka cita dalam artian memikirkan isuk kada tahu lagi pian, memikirkan sejam akan datang kada tahu lagi pian. Asyik terus pian. Leja terus dengan nang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ridha terus apa yang diberikan oleh Allah taala. Itu menandakan bahwanya pian sudah wasil. Sudah wasil. Artinya melihat orang sugih biasa aja pian, melihat orang pejabat biasa aja kada ada hiri di hati pian. Berarti pian benar-benar sudah di makam tajrid, di makam wasil. Bukan tajrid di makam salikin. Nya dua di makam tajrid itu.
tajrid di makam salikin itu guru yang memberi kita makam tajrid di makam salikin, tetapi tajrid di makam wasilin adalah nafsulnya mutmainah, sudah tenang dah. Itu menandakan kita itu wasil tuh. Menandakan wasil itu pian kadang pernah memikirkan ini. Nah itu kalau pian di makam tajrid di makam salikin itu pian mengembalikan diri pian harus ke makam istiqamah di makam tajrid, memandang Allah Subhanahu wa taala terus, musahadah terus pian, menyaksikan terus seperti itu, sehingga pian itu dihina orang, kadang pian sarik, kadang kada. Nah, itu guru kita yang membimbing, kadang diberi nikmat kita terkecoh dengan nikmat. Nah itu jadi orang yang di makam salikin tuh bimbang, kadang-kadang diberi nikmat, kadang-kadang kayak kadang membutuhkan Allah Ta'ala, diberi bala selalu berharap benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu guru kita membimbing, jangan memandang yang diberi, terus memandang yang memberi terus. Nah sampai kepada makam tajrid yang sebenarnya, yaitu wasil ilallah. Nah di situ pian kada ada lagi istilah dihina orang, dicaci orang, pian kada peduli lagi, korehing aja pian. Karena apa? Karena sudah ketemu dengan yang memberi tadi. Jadi orang yang di makam wasil itu sebenarnya kada ada memandang bala atau kada ada, memandang rahmat seberataan. Kenapa? Karena dia sudah menemui kesempurnaan sifat dan apal dan zat yang memberikan itu cobaan tadi. Mengerti sudahnya bahwasanya semua yang diberikan itu tidak lain adalah bentuk daripada kesempurnaan sifat yang mulia, sifat yang agung, sifat yang kamal, jamal, sempurna dan elok. Tidak ada yang kada sempurna dan kada elok lagi pandangan batinnya. Itu orang yang sudah mencapai ma'rifat itu seperti itu. Jadi ya dingin aja. Dingin aja. Melihat orang sugih itu melihat daripada sebahagian sifat kayanya Allah Ta'ala. Seperti itu jadi yang dipandang. Seperti itu aja. Jadi di hatinya kada ada lagi diliputi yang lain, benar-benar tajrid kosong, cuma memandang sifat, apal dan zatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah itu ujiannya sampai apa itu ya, sampai meninggal kita. Tidak ada ilmu lebih ilmu ya dari lebih, iya benar itu Nani. Pandangan hakikat mengenai hal ma'arwah, mahauli itu seperti apa? Ya hakikatnya sama aja. Apalagi orang hakikat. Orang hakikat tuh Allah Ta'ala tuh rahmatnya luasnya pandang. Allah Ta'ala tuh bersifat jais. Hendak pian bahaulan kah, hendak apakah. Jais aja. Jadi orang kada diterima. Tapi pandangan orang hakikat pasti diterima. Kayak itulah. Karena Allah Ta'ala tuh boleh aja menerima akan sesuatu. Ya, luas rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang beribadah rahmatnya meliputi. Kalau orang berkirim doa dengan seseorang, mustahil Allah Ta'ala kada mengabulkan. Mustahil Allah Ta'ala dengan keluasan rahmatnya, dengan doa hambanya kada dikabulkan. Jadi pandangan hakikat itu selalu husnujan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu misalnya kada husnujan dengan segala sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala, sama kita membatasi akan sifat kuasanya Allah Ta'ala, sifat kudratnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini dalam beribadah itu ada raja, namanya ada khauf. Senantiasa mengharapkan, walaupun kita ini benar ibadah kita, sembahyang, benar aja kita. Sembahyang rukunnya benar, syaratnya benar, kita penuhi. Apakah kita yakin diterima? Belum tentu. Itulah hakikat namanya. Kita masuk dalam hakikat seorang hamba. Bahwasanya hamba ini dalam beribadah itu raja, ada rajanya. Mengharapkan ibadahnya itu diterima. Walaupun sudah sempurna amaliyahnya. Nah ya, seperti itu. Jadi setiap waktu dia akan memperbaiki amaliyahnya. Zahirnya bagus, batinnya belum tentu bagus. Ada rajanya, ada khaufnya. Takut kalau amaliyahnya itu tidak diterima. Jadi senantiasa hatinya seperti itu, ada harapan, selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, takut bahwasanya dia ini seorang hamba, kada tidak tahu dia kekurangannya di dalam ibadah itu. Walaupun sempurna pada zahirnya, bisa ada sesuatu yang zahir itu kada sempurna, apalagi yang batinnya. Seperti itu kita itu. Jadi jangan kita menyalahkan orang lah. Jadi kita itu seperti itu, diri kita yang kita lihat. Makanya orang yang sudah ahli ma'rifat ini ibadahnya itu setiap waktu itu dia merasa kurang terus. Sehingga dia rajin beribadah, selalu memperbaiki batinnya.
Kalau jahirnya berarti sudah selesai dia. Zahirnya sudah kada menggawi yang haram-haram lagi, kada temakan yang haram lagi. Cuma batinnya yang diperbaikinya. Makanya taubat orang nang salikin adalah mengembalikan hak-hak Allah Ta'ala terhadap dirinya tadi itu. Jangan merasa mengakui akan dirinya. Itu taubatnya orang salikin. Taubatnya orang yang sudah arifin adalah ketika hatinya lupa daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Itu kembalinya orang yang arifin. Ada kita taubat orang yang awam, ada hak-hak manusia, ada makhluk yang lain, ada hak yang Allah Ta'ala kita lalaikan. Nah itu bertobat kita, itu taubatnya orang awam namanya. Yatim piatu dalam pengertian ma'rifat apa guru? Ya makam tajrid itu yatim piatu namanya, sendiri, tunggal namanya. Kada ada lagi yang lain, itu yatim piatu namanya. Kita pandang tidak ada yang lain, yang memandang inya, yang dipandang inya juga. Macam-macam kata-kata orang tasawuf itulah macam-macam. Nurnya juga yang mengenalkan dirinya sendiri ya guru. Iya, nur itu karena kita kada bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan nur Nabi kita Muhammad. Nur Nabi kita Muhammad itu yang langsung kenal dengan nurullah. Apabila orang itu mesra dengan nur Muhammad itu otomatis dia langsung mesra dengan nurullah. Langsung tenggelam. Sama dengan kita. Ketika kita ini panah pada nur Muhammad, lenyap pada nur Muhammad itu langsung terjali jalalullah kamalullah jamalnya. Langsung terjali. Kenapa? Apabila kita mesra dengan nur Muhammad itu yang nampak cuma jamal dan kamalullah aja yang ada. Nur Muhammad itu kata-kata aja, kata-kata tenggelam di dalam nurullah, di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Nah rahmat Allah Ta'ala itu yang sempurna apa? Yaitu orang kada bisa lagi mengucapkan. Ulama tasawuf, ulama sufi itu kada bisa lagi mengucapkan kalau kita di makam karam bahasanya tuh tenggelam, tubadil di dalam nurullah tadi, maka disebutkan jurang jamal jurang. Yang nampak cuma jamal, keelokan. Artinya tidak ada lagi yang kita lihat tuh yang paling elok, seelok-eloknya yaitu jamalnya. Maka disebutkan jamal. Nah, waktu pian terbuka itulah mari pian melihat akan jamalnya, kesempurnaannya, keelokannya, kamal aja. Makanya waktu orang mencapai marifat itu kenapa disebutkan kamal dan jamalnya yang nampak ya? Itu kada ada kata-kata lain selain daripada itu. Bila jamal artinya keelokannya, habis yang lain kada ada yang eloknya. Lenyap di dalam keelokannya. Itulah dikatakan orang meliputi namanya. Meliputi jamalnya, meliputi kamalnya. Nah setelah kita masuk di dalam jamal dan kamal, kesempurnaan sifat, kesempurnaan apal, kesempurnaan jat itu bisa juga kita lah kada sebijian kada. Misalnya kada di apal kita dibukakan, di sifat saja misalnya, atau di apal saja, atau di jat langsung. Nah kalau di jat berarti seberataan masuk tuh pian melihat kesempurnaan semuanya. Bila di jat pian panaknya tuh pada jat langsung, dalam artian pian kada merasa besi jat yang mewujud cuma jat dia saja, yaitu jamal dan kamalnya saja. Di jat itu berarti semuanya pian dapati asmanya, sifatnya, apalnya. Kenapa? Karena jat itu kada pisah daripada asma, sifat dan jat. Seperti itu. Tapi setelah kita keluar misalnya diruntunkan oleh Allah Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu kita terbuka apalnya saja. Nah itu kenyataan diri kita ini kan apal daripada Allah Ta'ala. Dan di apal kita ini ada sifat. Itu nanti nampak satu persatu bisa terbuka. Bisa juga langsung di apal aja. Melihat kita semuanya jamal dan kamal pada diri kita. Nah ini ulun kada kau mengisahkan. Mungkin kada bisa merasa. Kada bisa itu. Nah kita itu kadang dibukakan di sifatnya aja nanti terbuka. Kada di jatnya kada. Di sifatnya yang terbuka. Melihat sifat kita nampak terbuka rahasianya nanti. Kayak apa terbukanya aja. Kada kawa ulun mengisahkan itu malamnya di dalam yajok. Cuma bila pas kana bisa dikisahkan. Tapi kada bisa rasanya itu dikisahkan. Cuma kalau kita melihat sifatnya misalnya terbuka sifat itu dinampakkan dengan kita sifatnya atau dirasakan. Makanya ulun seringlah madahkan dengan buhan pian. Minta maaf ulun minta rida dengan pian. Nah lah. Kita itu sebelum kita mencapai makam ma'rifat itu, yaitu di makam salik itu kan kita musahadah dan murakabah. Kada bisa lepas kita harus dalam keadaan musahadah, senantiasa menyaksikan di gerak dan diam kita ini kenyataan Nur Muhammad atau kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Atau kita tuh murakabah,
merasakan diri kita Nur Muhammad, atau merasakan diri kita ini adalah kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Terus di dalam makam tajrid, musahadah dan murakabah tadi. Musahadah ataupun murakabah, menyaksikan pian pandang, merasakan pian bepajam mata. Padahal bepajam dan babuncilak itu sama aja sebenarnya bagi orang yang ahli. Di waktu dia membuka mata, inya menyaksikan, waktu dia memajamkan mata, itu merasakan. Padahal kada bepajam mata pun sama aja, menyaksikan terus dan merasakan. Cuma kalau tahap pemula biasanya itu dipejamkan matanya dulu supaya bujur-bujurnya merasakan ini, merasakan sifat dan apa Allah Ta'ala, atau merasakan dia itu Nur Muhammad. Nah, dua macam itu. Bila dia berbuncilang, merasakan, membuka matanya, merasakan dirinya ini adalah Nur Muhammad, dipandang Nur Muhammad. Atau dia merasakan akan sifat dan apa Allah Ta'ala. Terus seperti itu. Nah, setelah orang itu berhasil misalnya sampai seperti itu istiqamah terus, nanti diberikan oleh Allah Ta'ala, dia kadang merasakan dirinya. Yang dirasakannya cuma Nur Muhammad saja. Nah, itu dirasakannya Nur Muhammad. Mesra dia dengan Nur Muhammad itu, nah ini dua macam biasanya lah, ampun maaf belum dengan pian. Kalau biasanya mesra dengan Nur Muhammad itu, kalau dia mesranya dengan Nur Muhammad, hakikat daripada Nur Muhammad, ya daripada kenyataan Nur Muhammad, dia mesra dengan Rasulullah tuh. Nah, apa yang terjadi dengan Rasulullah itu dia merasakan tuh. Merasakan, apalagi dia orang membaca maulid, dia merasakan kejadian itu bukan menceritakan orang, tetapi menceritakan dirinya. Langsung tergambar di dalam dirinya ini kejadian itu. Kenapa? Karena mesranya dirinya ini dengan hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya. Hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya siapa? Yaitu Rasulullah. Manakala seseorang ini mesra dengan Nur Muhammad itu, mesranya dengan Nur Muhammad, maka tajali pada dirinya itu Rasulullah. Itulah yang disebut jar ulun tadi, salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Karena dia ini sudah menjadi salawat sebijian. Karena dia ini sudah menjadi Nur Muhammad sebijian. Bagarak dan berdiamnya ini menjadi salawat. Nah, salawat pada dirinya ini pada hukumnya Nur Muhammad tadi, kenyataan Nur Muhammad tadi, yatasilu, kada bisa berpisah dengan yang diselawati tadi siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Karena itulah ketika orang musahadah dengan Nur Muhammad ini, pada hakikatnya dia bertemu dengan Rasulullah. Pada hakikatnya, nah bertemu dengan Rasulullah itulah apa yang dirasakan Rasulullah, apa yang diceritakan orang tentang Rasulullah, dia itu sebenarnya bukan mendengarkan, tetapi dia menyaksikan cerita dia itu, cerita Rasulullah itu dirinya yang menyaksikan. Itu kalau dia mesra itulah. Kalau di mesranya sampai di Nur Muhammad tadi itu. Tetapi kalau mesranya di Nur Muhammad tidak berhenti kepada Nabi Muhammad, langsung tenggelam di Nurullah, itu nampak jamal dan kamalnya. Nampak jamal dan kamalnya. Nur Muhammadnya langsung tajali dengan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asiknya pelang. Nah, jadi kalau kita tuh tajalinya dengan Rasulullah, itu kadang-kadang keluar yaitu bayangan daripada bukan bayangan lah. Bahasanya tuh perjalanan Rasulullah. Di waktu beliau macam-macam pian menemui itu. Menemui pian. Karena apa? Karena mesranya pian ini. Pian sedih, kadang menangis pian. Menangis pian itu. Karena apa? Karena semua perjalanan Rasulullah itu dengan kita. Nampaknya itu dengan kita perjalanan Rasulullah itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala mesra. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.
Oke. Sampai di sini gitu dulu lah. Sampai di sini minta maaf, minta ridha dulu sebentar. Sallallahu alaihi Muhammad, mudah-mudahan berkah semua.